Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dia hormati para al-mukarramun, para tuan guru yang bisa sebutkan satu persatu, yang dia hormati pula para alumni sepuh, para al-mukarram tuan guru dari alumni sepuh. Alhamdulillah ada dua alumni yang hari ini umur mereka mencapai 100 tahun hadir pada hari ini. Pertama Nini al-mukarram tuan guru Haji Abdul Aziz Jerwaru, yang di bawah foto Nini niki, sama sebelah sorban hijau Nini tuan guru Haji Nuruddin Labulia, hari ini berumur 100 tahun. Inilah bentuk daripada keberkahan ilmu daripada Al-Maghfurul Taru Abdul Hafiz Sulaiman. Yang terhormati Bapak Gubernur Zul, terhormati juga adalah Bapak Kakanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak PJ Gubernur yang diwakili oleh Bapak Karukesra, Bapak Tuan Guru Dr. Said sebagai Ketua Komisaris Basnas NTB, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sebentar untuk membacakan manaqib atau berisi tentang keutamaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu dalam bidang keilmuan dan juga akhlak, adab dan kesalehan. Namun sebagian tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Fatih Murad Farhan sebagai salah satu cucu daripada beliau. Namun mudah-mudahan yang disampaikannya juga bisa menjadi salah satu pedoman bagi kita. Dan ini belum semuanya, hanya sebagian saja yang kami sampaikan karena waktu, dan mudah-mudahan di lain waktu bisa kita membacanya. Rasulullah SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Al-hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Sebutlah tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal, dan tahanlah diri untuk tidak mengungkapkan keburukan-keburukannya. Manaqib ini kami mulai dengan persaksian dari para guru beliau tentang kebaikan dan juga kesolehan beliau. Pertama dari para guru beliau yaitu pertama Syekh Muhammad Zainuddin bin Almarhum Syekh Utsman Sarawak, yang kedua Syekh Umar Ad-Dagastani, yang ketiga Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, yang keempat Syekh Alawi Ibn Almarhum Sayyid Abbas Al-Maliki, yang kelima Syekh Muhammad Iraq Susi, yang keenam Syekh Muhammad Ahyad, dan juga banyak lagi guru-guru beliau baik yang berada di Lombok dan juga di Jawa. Kesemua guru beliau yang disebutkan di atas menyatakan bahwa Tuan Guru Abdul Hafiz Sulaiman adalah orang yang fadil, memiliki kelebihan dan keutamaan dan keilmuan, memiliki adab dan akhlak sehingga beliau layak diberikan ijazah ilmu, dinyatakan pantas menjadi alim di antara para ulama. Bahkan salah satu dari 6 masyaikh beliau yaitu Syekh Umar Ad-Dagastani menyatakan
dengan jelas bahwa tersambung kepada Imam Syafi'i, kemudian juga tersambung kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Fadil yang disematkan para gurunya, inilah yang kemudian disaksikan oleh masyarakat atau khalayak Nusa Tenggara Barat, Bali, bahkan berbagai tempat di Indonesia. Beliau melahirkan banyak ulama dan menerangi persada dengan akhlak dan ilmuhan. Dari kata Al-Fadil itu kemudian Haji Abdul Hafiz Sulaiman menjadi sosok yang pertama menjadi ulama di zamannya. Sejak kepulangannya dari Makkah tahun 1914, beliau memulai penyebaran ilmunya dengan melanjutkan pendirian pondok atau Kerbung Selaparang yang dikenal dengan Pondok Bawak Tau. Ada kisah menarik saat awal beliau memulai mengajar di pondok. Tersebutlah Tuan Guru Haji Mukhtar Sedayu Kediri yang telah memiliki pondok pesantren lebih awal, hendak pergi haji dan akan meninggalkan murid-muridnya dalam waktu yang cukup lama. Karena itu beliau melimpahkan pengajaran murid-muridnya kepada ulama muda yang baru saja pulang dari Mekah mengaji dan memperoleh banyak ijazah, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman. Singkat kisah, semua santri berkemas ke pondok Tuan Guru Haji Abdul Hafiz yang masih baru, kecuali seorang murid yang belum mau beranjak meninggalkan pondoknya. Sang guru melihat ada sesuatu yang mengganjal di hati sang murid. Saat ditanya mengapa tidak segera pindah seperti teman-temannya yang lain, dari tatapannya sang guru faham bahwa sang murid masih menyimpan ragu dengan ulama muda yang akan mengajarnya setelah nanti gurunya berangkat ke Makkah. Memahami hal itu, sang guru memintanya untuk berziarah ke guru muda tersebut, karena memang usianya tidak terpaut jauh dengan ulama muda Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman. Tanpa ragu sang murid langsung mengajukan berbagai pertanyaan masalah fikih kepada Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman, dan setiap pertanyaan terjawab dalam waktu cepat dan singkat. Mendengar jawaban-jawaban yang sangat mantap itu, sang murid tanpa ragu kemudian memulai hari barunya di tempat yang baru dengan guru muda yang baru, hampir seumur dengan dirinya. Belakangan diketahui sang murid tersebut adalah Tuan Guru Haji Umar Kapek, yang juga sangat dikenal luas keilmuannya, dan beliau tercatat sebagai alumni pertama Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman. Yang kedua, beliau adalah penghulu yang selalu dinanti pasangan pengantin. Begitu besar rasa terima kasih masyarakat Kediri dan juga Lombok karena peran beliau sebagai ulama dan juga sebagai penghulu desa, yang merupakan tugas mulia yang diturunkan dari para pendahulu beliau seperti paman beliau yaitu Tuan Guru Asy'ari. Beliau menjadi penghulu selama kurang lebih 40 tahun. Setelah sekian lama menjadi penghulu, jabatan beliau dikukuhkan dengan surat keputusan sebagai P3NTR oleh Kantor Urusan Agama Lombok dengan nomor surat 174/55 tanggal 1 Agustus 1955. Semasa sebelum dikukuhkan dengan SK oleh Kantor Urusan Agama, beliau dengan inisiatif pribadi memiliki arsip yang beliau namakan arsip nikah, surat nikah. Beliau namakan dengan keterangan kahwin. Sebagai contoh, nomor 3 ini suratnya. Beliau mengatakan dalam surat kahwin itu, saya Haji Abdul Hafiz, penghulu desa Kediri, telah mengkahwinkan seorang laki-laki bernama Nursani, tinggal dan berumah di desa Sembung, distrik Narmada. Kalau distrik kecamatan, distrik Narmada, tinggal dan dengan seorang perempuan bernama Nursimah, anak oleh Amak Darmasih, tinggal dan berumah di desa Kediri, distrik Gerung, serta mas kawin 1000 kepeng.
diserahkan oleh saudaranya atau diserahkan kepada saudaranya bernama Darmasi pada 8 hari bulan Juli tahun 1941. Jadi belum merdeka nih. Dan ini perkawinan terang di hadapan saksi-saksi ini. 1. Haji Bakri, Kediri Pluwo. Kira-kira masih ada beliau niki? Haji Nasruddin, Kediri Pluwo. Nah, beliau mengatakan demikianlah keterangan saya tersebut supaya berguna sampai di mana mestinya. Yang mengkahwinkan penghulu desa Kediri, Haji Abdul Hafid, tanggal 8 bulan Juli 1941, materai tertempel 15 sen. Suratnya masih ada. Ini surat keterangan kahwin. Kalau ini 1941 dan sekarang 2023, berarti sudah berumur 82 tahun. Kertas ini masih bagus dan masih ada materainya 15 sen. Ini sebelum beliau diangkat menjadi penghulu. Makanya luar biasa beliau ini dalam hal administrasi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan ini tercatat ada sebanyak 16 surat keterangan kahwin Pak Kemenak. Ini jadi arsip ya yang sangat berharga bagaimana beliau berkhidmah kepada masyarakat. Dan ada kisah, ada wali yang datang jam 12 malam dari KLU, dari beliau langsung memanggil semua saksi dan berapa orang untuk langsung menikahkan ya. Lalu ditanya, kenapa malam-malam jam 12 kita menikahkan orang, Tuan Guru? Siapa yang jamin umur Side sebagai yang bawa wali, yang diserahkan wali hidup sampai besok, kata beliau ya. Nah itu. Ketiga, sebagai tokoh nasional, kiprah perjuangan Tuan Guru Abdul Hafiz tidak hanya sebatas pada penyebaran ilmu agama semata, tapi juga merambah pada siasatus syariah, politik syariat, di mana beliau tercatat sebagai anggota Partai Masyumi kala itu, tepatnya pada tahun 1956 sampai 1959, terpilih menjadi anggota konstituante melalui pemilihan tahun 1955. Kemudian persidangan konstituante diadakan di Bandung pada tahun 1957 dengan menyat 450. Pada waktu yang bersamaan juga beliau terpilih bersama Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor. Di antara prestasi yang diukir oleh keduanya adalah keberhasilan ditetapkannya Lombok Sumbawa menjadi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Barat yang dahulu bernama Daswati pada tanggal 17 Desember 1958 yang di Undang nomor 64 tahun 1958. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Ki Agus Alwi, salah satu anggota Partai Masyumi. Demikian juga peran politik beliau dinyatakan dengan kehadirannya dalam konferensi NIT, yaitu Negara Indonesia Timur di Malino, Sulawesi Selatan tahun 1946 bersama Landrat Zainuddin Taliwang. Undangan ini diterima sebagai cara beliau untuk mengetahui lebih jauh apa itu Negara Indonesia Timur dan bagaimana hakikat sesungguhnya, sebab Indonesia baru 1 tahun merdeka, kemudian ada upaya untuk mendirikan Negara Indonesia Timur. Meski kemudian Negara Indonesia Timur dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 karena jelas bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicita-citakan. Dan peran ini dilaksanakan sebelum menjadi anggota partai dan anggota. Ternyata itulah hadiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman yang dikirim melalui menantu beliau. Itulah gambaran luasnya pergaulan beliau sebagai tokoh nasional. Keempat, guru dalam kedisiplinan. Nah, ini yang mungkin perlu kita tiru dari beliau. Dalam mengajar beliau sangat kuat menerapkan kedisiplinan
Jika pengajian telah dimulai, maka tidak boleh ada yang masuk ke majelis. Tentu tujuannya agar santri belajar bahwa ilmu hanya didapat dengan kedisiplinan dan kesungguhan. Bahwa ilmu hanya didapat dengan kedisiplinan dan kesungguhan. Sampai terdengar kisah perseteruan antara santri yang datang mengaji dikarenakan perebutan tempat. Al-kisah, seorang santri yang mondok di pondok pesantren Al-Islahuddini datang awal di majelis dan menempati tempat yang biasa ditempati oleh santri dari bawah pau, yaitu murid beliau sendiri. Akibat itu suara mereka berdua agak meninggi terdengar oleh almarhum sebelum pengajian dimulai. Dan ketika beliau keluar dari kamar, beliau menyelesaikan perkara tersebut dengan memastikan siapa yang datang lebih awal, itulah yang akan mendapatkan tempat itu. Dan akhirnya dengan persaksian ada, tempat tersebut diberikan kepada yang datang lebih awal. Itulah bentuk kedisiplinan beliau. Kedisiplinan yang diperlihatkan melahirkan para tokoh, karena ketika berada di hadapan guru, itu artinya bahwa mereka siap untuk ditanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang guru. Dan untuk mendapatkan tempat itu mereka harus bersengketa dan bersaing. Disiplin yang dimiliki beliau itu lahir karena kedisiplinan dalam ibadah. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid Pancor mengisahkan bagaimana kesalehan beliau karena ibadahnya, karena malamnya hidup dengan sujud dan rakaat yang panjang. Setiap kali bangun malam, Maulana Syekh selalu mendapati beliau dalam keadaan salat dan zikir, sehingga beliau mengatakan, kesalehan Tuan Guru Abdul Hafiz melebihi kesalehan guru-guru saya, kata beliau. Demikian cerita dan kisah beliau kepada salah satu dari cucu Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman. Yang kelima, pendirian dalam hukum Setegar Karang. Profesor Lukman Harun, rektor YN masa itu, yang juga alumni Pondok Pesantren Selaparang, menuturkan bagaimana kuatnya beliau megang hukum dengan mazhab Syafi'i, karena pernah terjadi pembahasan masalah talak 3 dalam satu kali ucapan. Apakah jatuh 3 atau jatuh 1? Yang ingin digiring adalah supaya talak menjadi jatuh 1, atau berdasarkan pada ayat yang mengatakan at-talaqu marratani. Tapi beliau tetap berpendapat sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus itu dihitung 3. Ini semua karena beliau oleh karena itu semua beliau dikatakan sebagai tokoh yang sangat menguasai fikih mazhab Syafi'i, sehingga Tuan Guru Zainul Abdul Majid Maulana Syekh mengatakan, jika ingin melihat Imam Syafi'i, maka lihatlah Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman. Pasalnya suatu saat juga seperti yang disediakan tadi oleh Tuan Guru Haji Lain Poti Murad Farhan, ada masalah fikih yang ditanyakan, pertanyaan tersebut sampai ditanyakan ke Malaysia. Namun menurut beliau masalah tersebut belum ada jawaban yang memadai, sehingga sampailah surat tersebut kepada Tuan Guru Zainul Abdul Majid Maulana Syekh. Setelah beliau membuka surat tersebut, tanpa pikir panjang beliau mengirimnya ke Kediri, yang saat itu diantar oleh murid beliau, yaitu Tuan Guru Haji Juwaini Adnan Mamban. Sesampai di Kediri, sudah disampaikan, disuruh menunggu sebentar oleh beliau, kemudian masuk kamar dan memberikan jawaban tertulis dalam waktu yang sangat singkat. Esok harinya di Masjid Abrod beliau membuka surat dan surat jawaban tersebut dan mengatakan, inilah jawaban dari masalah tersebut, kata beliau sambil senyum bahagia. Dan masalah tersebut dikatakan ada di dalam buku Tanya Jawab Masalah Agama, 40 masalah agama, tulisan daripada Sirajuddin Abbas. Yang keenam terakhir, beliau sebagaimana kita ketahui memiliki akhlak yang sangat mulia. Riwayat tentang kemuliaan akhlak beliau hampir menjadi buah bibir semua orang, dan kita tidak akan pernah melebihkan seseorang melainkan dengan kadar dan takarannya. La nuzaki 'alallahi ahada. Bahasanya halus hatta kepada muridnya, menggunakan bahasa yang jauh dari suara tinggi atau kemarahan yang membuncah, selalu menegur dengan lemah lembut. Suatu saat ada murid beliau yang telah menjadi pejabat datang berziarah.
Saat itu hujan turun dengan lebat, dan ketika hendak pulang, beliau melihat motor sang murid basah dengan hujan. Dengan sigap beliau mengambil kain lap lalu mengelap motor sang murid. Melihat hal itu, sang murid sambil menangis merebut kain lap. Merebut kain lap tersebut dari tangan beliau, tapi pegangan dan cengkeraman beliau lebih kuat sambil mengelap motor sang murid. Beliau mengatakan kepada sang murid, "Menang, menang." Katanya, "Diam, diam." Sang murid terus berusaha merebut kain lap, tapi tetap saja tidak mampu dilakukan hingga motornya sampai bersih. Sang murid pulang dengan perasaan tidak menentu, merasa berdosa, merasa bersalah. Tapi begitulah akhlak kepada tamu. Hatta itu seorang murid, beliau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam kurung, meskipun tamu itu adalah seorang murid. Itulah beliau. Marilah kita mencontoh, karena dalam mencontoh beliau ada kebahagiaan dan kesuksesan. Tashabbahu bil kirami. Marilah kita mencontoh orang-orang yang mulia. Wa illam takunu mislahum, meskipun kita tidak sepadan dengan mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Sungguhnya mencontoh orang-orang yang mulia, para ulama, ulama rabbani, di situ ada kebahagiaan dan ada kesuksesan. Demikian sebagian dari manaqib beliau, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadir